Halo Sobat Maya, apa kabar kalian semua? Semoga aja seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Nah, di video kali ini saya cuma ingin sharing-sharing sedikit lah ya tentang suka dukanya jadi seorang YouTuber IPO. Ya, walaupun sebenarnya channel ini itu channel yang membahas tentang investasi ya sebenarnya ya. Ya emang terkhususnya saham, tapi akhir-akhir ini emang lebih patennya atau lebih dikenalnya itu sebagai channel yang membahas saham IPO. Nah, kalau kalian sendiri pernah nggak sih kayak merasa mikir, kenapa ya influencer-influencer saham itu jarang yang membahas tentang saham IPO? Padahal tentunya influencer saham yang punya ilmu yang jauh lebih baik dari saya itu banyak. Tapi kenapa ya jarang yang mau membahas tentang saham IPO? Mungkin jawabannya akan kalian dapatkan di video ini. Nah, jadi saya di sini juga mau sedikit cerita lah ya, suka dukanya jadi YouTuber IPO. Nah, biar lebih dramatis, kita mulai dari yang nggak enaknya aja dulu ya, dari duka-dukanya dulu nih. Nah, pada saat saya menjadi YouTuber IPO ataupun membuat konten tentang IPO, saya tuh merasakan ya, yang pertama tuh saya tuh sering lupa waktu. Apalagi waktu pas kemarin maraton saham IPO tuh kan banyak banget ya. Nah, kalau saya, biasanya tuh kalau misalnya saya bikin video IPO ya, saya tuh pasti akan membaca dulu prospektusnya, lalu mencari informasi tambahan, lalu merangkai kata, agar videonya itu gampang diikutin ya, lalu baru membuat video dan edit, lalu ngepost. Terkadang proses itu butuh waktunya nggak bisa sehari Sobat Maya. Kecuali kayak kemarin tuh ya, makanya sampai ngebut banget, akhirnya ya nggak ada muka saya biar lebih gampang dieditnya. Jadi, kalau misalnya proses normalnya, saya tuh paling cepat 2 hari kerja nih Sobat Maya. Itu pun udah sampai dari siang ya. Jadi setelah nganterin Pauline, itu nunggu dia sambil di cafe, bikin skripnya, bikin datanya, dan lain-lain. Terus sampai pulangnya, sampai malam juga bikin. Besoknya juga bikin, nah kurang lebih 2 hari. Jadi karena hal tersebut, saya tuh jadi sering lupa waktu nih Sobat Maya. Kayak makan jadi sering telat, terus kumpul keluarga juga saya jadi kayak masih ngurusin IPO, berkutat dengan handphonenya kayak gitu ya. Jadi kayak habisin banyak waktu dan sering lupa waktu juga. Lalu sebenarnya apakah worth it sih saya ngabisin waktu segitu? Kira-kira berapa sih yang saya dapetin? Mungkin beberapa dari Sobat Maya juga bilang kan, ya nggak apa-apa lah kok, lu kan dapat kontennya, lu kan dapat AdSense-nya. Nah, jadi di sini saya akan coba spill ya beberapa video yang saya buat dari IPO yang views-nya banyak. Bahkan beberapa tuh ada yang saya bikin iklannya banyak banget ya, sampai berderet. Untuk lihat nih kira-kira AdSense itu saya bisa dapat seberapa banyak sih dari satu video yang mungkin saya iklannya banyak taruh di salah satu video ya. Nah, ini contohnya saham LP ya, video saham LP. Itu sampai saat ini views-nya itu ada 15,1 ribu. Tapi untuk revenue-nya itu cuma 12,75 dolar. Artinya ya sekitar, katakanlah kita buletin 200 ribu rupiah untuk satu video, yang dimana prosesnya 2 hari kerja. Lalu misalnya kita lihat video-video yang lama, yang udah lama banget ya, kayak contohnya Mitratel nih, sampai saat ini itu ada 18 ribu views. Nah, untuk revenue-nya itu cuma 39 dolar nih Sobat Maya. Artinya ya sekitar 500 ribu lah. Nah, menurut saya pribadi, ini jadi salah satu alasan nih kenapa influencer saham itu rada males nih bikin video tentang saham IPO. Karena perbandingan waktu dengan yang didapat itu nggak sebanding. Mungkin kalau yang cuma bacain prospektus doang, dibacain, ya mungkin ini lumayan worth it lah ya, 500 ribu kayak itu dalam jangka waktu panjang. Tapi kalau misalnya orangnya benar-benar research, benar-benar meluangkan waktunya ya, mencurahkan waktunya untuk bikin video pembahasan IPO, kayaknya kurang worth it. Lalu ketika kita membuat video tentang saham IPO, pembahasan saham IPO, itu biasanya views-nya itu banyaknya di periode tertentu aja. Kalau misalnya kita bikin video tentang hal lain, contohnya 5 hal yang membuat kamu cepat kaya, nah itu bakalan ditonton berulang kali. Jadi nggak ada batas waktunya, kayak kita investasi, itu bakalan ditonton terus. Atau misalnya YouTube lagi baik, algoritmanya dimunculin, orang-orang akan nonton. Tapi kalau misalnya video tentang pembahasan IPO, yaitu ramenya pada saat sahamnya IPO aja. Setelah itu akan redup, bahkan mungkin nggak ada views lagi.
Nah, bisa jadi ini akan menjadi salah satu pertimbangan juga nih kenapa influencer saham itu agak malas ataupun rada malas ya bikin video pembahasan saham IPO. Lalu nggak enaknya jadi YouTuber IPO ini kayak kita tuh jadi kurang fokus. Sebenarnya untuk saya pribadi ya, kalau misalnya saham IPO ini apakah worth it kalau misalnya kita pantengin terus ya, mencurahkan waktunya, bikin reviewnya, dan lain-lain. Sebenarnya ya kurang worth it ya. Karena ya itu sebenarnya kita bisa dapat hal yang lebih besar lagi sih dibandingkan dengan cuma review IPO. Terus misalnya contohnya kita ikutan 99 juta tapi cuma dapat penjatahan 3 juta, beggar pun ya dapatnya 3 juta sebenarnya kayak gitu kan. Jadi malah kita tuh kehilangan momen di beberapa saham. Saya tuh beberapa kali ya gara-gara sibuk di review saham IPO itu ketinggalan momen di beberapa corporate action. Jadi kayak ya kehilangan momen lah intinya kayak gitu ya. Nggak bisa disalahin juga sih, cuma ya mungkin kapasitas saya belum sampai ke situ ya untuk fokus di IPO dan juga kejar momentum di saham. Lalu gara-gara review saham IPO, tapi ini kondisinya dengan maraton saham IPO kemarin ya. Kalau misalnya cuma seminggu satu, ya itu masih kehandle banget. Tapi kalau misalnya maraton IPO kayak kemarin, aduh bener kerjaan tuh kayak banyak terbengkalai. Kayak ke daerah saya agak terbengkalai dikit. Terus sampai sekarang saya belum sempat ngurusin gigi juga. Dan ya mungkin beberapa hal yang saya agak terbengkalai lah gara-gara review maraton saham IPO kemarin. Lalu kadang-kadang yang bikin agak nyes itu ya, kita udah berusaha maksimal, tetap aja ternyata ada hatersnya ya. Ya karena saya ini orangnya cinta damai sebenarnya. Ada haters itu agak mengganggu, tapi ya udahlah ya, yang penting kita udah kasih yang terbaik. Kalau misalnya masih ada haters, ya mungkin saya perlu lebih baik lagi. Nah, di saat kayak maraton sama IPO kemarin juga, waktu tidur itu dikit banget. Kayak tidur sehari cuma 4-5 jam. Itu benar-benar istri saya tuh sampai agak marah sih kemarin ya. Kayak saya tuh resign kan buat dapat hidup yang lebih baik ya. Enggak yang begadang, punya waktu buat keluarga, bisa ngurusin YouTube, bisa ngurusin ke daerah saya tanpa mengganggu kesehatan saya. Tapi kalau misalnya kayak kemarin yang saya cuma tidur 4-5 jam atau bahkan 3 jam, ya istri saya sampai marah sih. Buat apa kamu resign kalau misalnya kamunya pola hidupnya kayak gitu? Terus quote-unquote yang saya dapetin dari nge-review itu juga nggak seberapa ya. Mending saya kerja ya, udah ketahuan gajinya di atas 20 juta setiap bulan. Nah, kurang lebih kayak gitu sih. Jadi ada dilematika lah seperti itu. Lalu ketika saya udah tahu nih nggak worth it secara material ketika saya membuat maraton saham IPO seperti itu, kenapa saya masih lakuin? Nah, jadi kalau misalnya kita bicara tentang duka, pasti ada sukanya juga ya. Nah, yang pertama tuh yang saya suka ketika saya mereview saham IPO, saya tuh merasa saya tuh jadi saluran berkat buat banyak orang. Jujur nih Sobat Maya, waktu saya melakukan review saham IPO, ya itu tujuannya memang buat sharing ya, dan saya merasa yang saya lakukan ini sebenarnya nggak terlalu berarti sih. Ya dulu yang nonton juga berapa kan, ya 1000-2000 mungkin ya. Tapi makin kesini ternyata makin banyak. Dan ternyata yang saya lakuin ini punya arti bagi banyak orang. Dulunya saya pikir ya saya kan ya baca prospektus, saya bacain ke Sobat Maya semuanya prospektus nih ya, cari informasi tambahan, terus saya tutup dengan analisa saya. Kayaknya hampir semua orang pun bisa deh, apalagi yang udah berpengalaman. Tapi ternyata makin kesini saya makin merasa nih Sobat Maya, banyak banget ternyata orang-orang yang berterima kasih kepada saya atas video review yang saya buat. Terkadang orang-orang yang berterima kasih kepada saya itu bukannya karena mereka nggak bisa baca prospektus ya, tapi karena mereka tuh percaya dengan review saya sehingga mereka bisa menghemat banyak waktu. Jadi mereka itu nggak perlu lagi menyisihkan waktu untuk membaca prospektus yang tebal, tapi tinggal nonton video saya yang hanya beberapa menit aja. Jadi ternyata video saya ini berguna bukan hanya buat orang-orang yang nggak bisa baca prospektus, tapi juga bagi orang-orang yang udah bisa baca prospektus, tapi ingin menghemat waktunya. Nah, sampai di situ saya ngerasa karena banyak yang terima kasih ya, baik di video YouTube, di DM, kayak, oh, ya udahlah, saya lakuin ini nggak apa-apa. Mungkin secara materi emang nggak worth it, tapi kalau misalnya kita bicara tentang hal lain, kayaknya jika channel ini emang bisa jadi saluran berkat bagi banyak orang, ya saya tuh happy banget sih. Ya karena channel ini saya jadi kenal banyak orang, lalu banyak banget yang kayak terima kasih ya. Sampai ada yang kirim bingkisan, ngedoain saya. Jadi kayak, aduh, jadi saluran berkat itu
oke ya, saya jadi kayak ya yang namanya di dunia ya nggak melulu soal duit. Kadang-kadang ya kita jadi saluran berkat buat orang lain itu juga kayak udah puas banget sih, udah happy banget. Dan bagi Sobat Maya semuanya yang mau say thank you dan sampai kirim bingkisan, itu nggak perlu ya, serius nggak perlu. Saya lakuin ini ikhlas kok, nggak butuh kayak dikasih bingkisan atau dikasih barang kayak gitu, nggak perlu. Sobat Maya doain saya aja sehat, banyak rezeki, itu saya udah seneng banget. Jadi walaupun di bagian duka tadi saya bilang ya kadang saya kehilangan momentum di saham gitu ya, tapi di bulan Juli kemarin ketika saham IPO itu banyak banget yang listing ya, saya tuh malah dapat cuan ya. Maksudnya dari saham-saham lain yang saya beli, saya tuh bisa realisasiin profitnya sampai segini. Total saya net profitnya di bulan Juli itu 58 juta. Ini belum termasuk di sekuritas lain ya, ini baru di panin aja. Walaupun emang ini termasuk saham-saham IPO kayak TRGU gitu ya. Tapi untuk profit segini sebulan yang selama ini jarang saya temui ya. Ya kalau profit 10-20 ya lumayan sering, tapi segede ini di satu sekuritas lagi ya, ya itu puji Tuhan banget. Menurut saya ini nggak terlepas ya dari rezeki saya ketika saya membagikan rezeki juga ke orang lain. Lalu beberapa orang juga kayak sharing portofolionya ya, sambil terima kasih kepada saya, kayak ini contohnya, aduh, dan ini, dan masih banyak lagi sih. Ini saya udah izin juga ke mereka mau ditampilin ke video ini. Dan orangnya udah setuju ya. Jadi pada saat mereka sharing kayak gini, saya tuh rasanya happy banget, dan perasaan itu kayaknya nggak bisa ditukar dengan uang. Lalu selain rezeki cuan saham, itu juga saya dapat rezeki ya di bidang lain yang mungkin bukan material. Kayak contohnya kedai rasa itu viral. Jadi kita itu di kedai rasa sempat masuk ke Jakarta Info, dan ternyata videonya viral dan penjualan kita naik signifikan. Orang tua saya sehat, mertua sehat, Pauline, istri saya sehat, urusan-urusan yang lain juga lancar. Bisa bawa anak-anak ke daerah saya healing ke Bangka, ngeliatin gimana Bangka itu asal rasanya. Ya itu jadi rezeki-rezeki yang menurut saya kadang-kadang ya bisa datang karena kita juga berbuat baik ya sama orang lain. Nah, karena alasan-alasan seperti inilah saya ya kalau misalnya review sama IPO ya tetap akan saya lakuin, walaupun ya secara material ya emang kurang worth it sih sebenarnya. Di kesempatan ini saya juga mau say thank you ya kepada Sobat Maya semuanya atas semua support, dukungan kalian terhadap channel ini, ataupun saya pribadi sering DM yang kayak semangat kok, atau malah ada yang curhat kayak minta konsultasi ya. Saya thank you banget atas kepercayaan kalian semua. Semoga aja kedepannya saya bisa jadi orang ataupun pribadi yang lebih baik lagi. Mungkin ketika nanti ada kejadian maraton saham IPO lagi, ya saya udah tahu ya menyiasatinya. Jadi saya akan bikin versi singkatnya, yang penting poin-poinnya itu dapat ya. Karena ya saya juga jujur nggak mau kalau misalnya saya membuat review saham IPO yang banyak buat kalian dan kita semua, tapi ternyata ujung-ujungnya saya jadi sakit, kayak kurang menjaga pola hidup. Ya kedepannya nggak mau lagi sih kayak gitu. Nah Sobat Maya, demikianlah video kali ini. Sorry banget ini kayak jadi video curhat ya. Jadi kayak saya meluapkan keluh kesah selama ini ya. Ya mumpung saham IPO juga lagi sepi kan, jadi saya ada kesempatan untuk bikin video ini. Thank you banget buat Sobat Maya yang udah nonton sampai habis, dan thank you banget sekali lagi ya buat support dan dukungan dari kalian semua. Jika kalian suka dengan video-video di channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share di video-video tersebut ya. Nah Sobat Maya, demikianlah video kali ini. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.